Bagai bumi dan langit, kualitas dua pemain naturalisasi anyar Indonesia dan Malaysia jadi sorotan. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Dua rival Asia Tenggara timnas Indonesia dan Malaysia tak henti-hentinya menjadi buah bibir jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Terbaru dua pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi perbandingan dengan pemain naturalisasi baru yang menghiasi skuad Harimau Malaya. Sebagaimana diketahui, PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain yang dipanggil untuk melakoni pemusatan latihan timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat yang telah resmi berstatus sebagai WNI pun langsung dipanggil guna memperkuat pertahanan skuad Garuda. Di sisi lain, Malaysia juga baru saja mengumumkan daftar 29 pemain untuk melakoni pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF 2022. Dua pemain naturalisasi anyar mereka, Letuk dan Sergio Fabian Ezequiel Aguero, mendapatkan panggilan ke timnas Malaysia. Kedua pemain itu baru dinaturalisasi pada September lalu. Menariknya, perbandingan kualitas antara dua pemain naturalisasi anyar milik Malaysia dan dua lainnya milik timnas Indonesia bak bumi dan langit. Jordi Amat dan Sandy Walsh kenyang pengalaman bermain di Eropa. Jordi pernah bermain untuk klub Liga Inggris Swansea selama beberapa musim. Dia juga pernah memperkuat klub Liga Spanyol, RC di Espanyol dan Rayo Vallecano. Adapun Sandy Walsh masih memperkuat klub Liga Belgia, KV Mechelen. Di sisi lain, karir Letuk dan Sergio Aguero tidaklah mentereng. Karir kedua pemain itu lebih banyak dihabiskan di Asia Tenggara. Saat ini, keduanya tengah memperkuat klub Liga Malaysia, Sri Pahang FC. Tentu menarik untuk menanti pertemuan para pemain naturalisasi anyar itu jika timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia di Piala AFF 2022 nanti. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Opsi formasi timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Pertama, formasi 4-3-3. You could get. Don't let them guide your life towards regret. Di bawah asuhan Sintayong, formasi ini kerap menjadi formasi andalan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan formasi 4-3-3, timnas Indonesia setidaknya bisa mengandalkan dua bek, yakni Jordi Amat dan Elkan Bagot di pertahanan mereka. Pada sisi sayap kiri, nama Pratama Arhan bisa menjadi opsi. Sedangkan di sisi kanan, nama pemain naturalisasi Sandy Walsh bisa mengisi posisi tersebut. Pada lini tengah, nama Ricky Kambuaya dan Mark Locke bisa didapuk sebagai pivot. Selain itu, posisi gelandang serang juga bisa diisi oleh Witan Sulaiman. Kemudian untuk lini serang, nama Eki Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani bisa menjadi posisi sayap ditambah dengan Dimas Derajat sebagai ujung tombak. Kedua, formasi 4-4-2. Pakem 4-4-2 juga bisa menjadi opsi lain untuk Sintayong. Skema ini juga telah teruji keampuhannya, terutama saat menghadapi Curaçao pada laga FIFA Matchday lalu. Sebetulnya, komposisi pemain di skema ini tidak jauh berbeda dengan formasi 4-3-3, karena sama-sama menggunakan 4 back dan 2 gelandang sebagai pivot. Bedanya, komposisi di lini depan bakal memberikan ruang bagi dua penyerang. Alternatifnya dialah duet antara Dimas Derajat dengan Witan Sulaiman atau Dimas Derajat bersama Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiawan. Ketiga, formasi 3-4-3. Pakem ini punya beberapa variasi, mulai dari 3-4-3 atau 3-5-2. Tergantung komposisi lini tengah dan serangnya. Skema 3 back ini sebelumnya pernah diuji coba oleh timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu yang lalu. Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Jordi Amat bisa dijadikan sebagai palang pintu utama di lini belakang. Pada sektor back sayap, Pratama Arhan dan Sandy Walsh bisa menjadi pilihan.
Arhan bisa berada di sisi kiri dan Sonny Walsh ditempatkan di sisi kanan. Kemudian pada lini tengahnya, duet Ricky Kambuaya dan Mark Klok bisa menjadi opsi yang tepat. Kedua pemain tersebut bisa didapuk sebagai pivot di lini tengah. Eki Maulana Fikri bisa mengisi posisi sayap bersama dengan Sadil Ramdhani. Untuk ujung tombak, nama Dimas Derajat akan menjadi opsi andalan dalam memaksimalkan serangan timnas Indonesia nantinya. Liga 1 kembali bergulir, PT LIB pastikan putaran pertama selesai sebelum Piala AFF 2022. Bersamaan dengan jelang bergulirnya Piala AFF 2022, PT LIB memastikan Liga 1 Indonesia kembali digelar mulai awal bulan depan. Meskipun begitu, Direktur Utama PT LIB yang baru, yakni Ferry Paulus, memastikan putaran pertama Liga 1 2022-2023 selesai sebelum Piala AFF 2022. Hal tersebut dilakukan guna membebaskan para pemain yang membela timnas Indonesia di ajang 2 tahunan itu. Di lain sisi, PT LIB juga sudah memastikan akan menggunakan sistem bubble ketika kompetisi kembali dimulai. Sistem ini akan diterapkan sementara hingga putaran pertama selesai. Ferry menegaskan ada 4 stadion yang akan digunakan untuk menerapkan sistem ini. 4 stadion itu adalah Stadion Maguwo Harjo, Stadion Jatidiri, Stadion Sultan Agung, dan Stadion Moh Subroto. Tentu hal tersebut menjadi kabar positif bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab sebelumnya banyak yang mengkhawatirkan dengan kembalinya Liga. Sintayong bakal kesulitan memanggil para pemain seperti yang terjadi di edisi sebelumnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that